Perpres Oke. pengadaan BUMN bisa saja disclaimer Enggak play. ini saya sampaikan di awal menyelenggarakan lembaga pun sudah menyelenggarakan gitu ya. Nah, sekarang kita coba anggaran BUMN, BUMD. Perkenalkan, saya Nanung Sudisna. Saya menyelesaikan pendidikan bervariasi. Jadi ada sains, ada hukum, ada teknik, ada kebijakan publik. Pekerjaan saya pun dia ada di pengadaan BUMN, BUMD, dan PLU ya. Jadi pekerjaan saya menyusun regulasi, mengembangkan IPROK, melakukan kajian, advokasi, pembahasan, pendampingan, agen pengadaan, khusus untuk BUMN, BUMN ada latar belakang, ada pokok. Oh ya, ada pokoknya dan ada listener-nya ya. Dan nanti kita akan diskusi mengenai metode pengembangannya, regulasi di BUMN, BUMD. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini latar belakang kenapa kemudian Perpres 1221 ini lahir ya. Jadi pangkal pokok atau alasan utamanya sebetulnya adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana kita pahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memang merupakan undang-undang omnibus law di Indonesia yang mengubah sekian banyak undang-undang di dalam satu undang-undang. Tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas berusaha di dalam negeri sehingga dampaknya, implikasinya diharapkan pada peningkatan kualitas perekonomian, begitu ya, peningkatan kinerja ekonomi. Salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan, gitu ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini memang mengamanatkan sekian banyak aturan turunannya dan pengadaan salah satu sektor yang mendapatkan imbas dari perubahan itu yang kemudian harus menyesuaikan. Walaupun di dalam rilisnya memang Perpres ini tidak hanya mengakomodasi butir-butir pokok di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi juga revisi beberapa kebijakan yang dianggap perlu untuk juga disertakan ya di dalam Perpres terbaru ini, gitu ya. Jadi latar belakangnya sebagaimana kita tahu adalah untuk pembukaan lapangan pekerjaan, ya, kemudian pemberdayaan UMKM dan pencegahan korupsi, gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah sektor yang krusial, terutama di masa pandemi ini. Kemudian di sisi lain juga pemerintah khawatir dengan daya saing usaha di dalam negeri yang kalah dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, atau bahkan Filipina, begitu ya. Sehingga dibutuhkan peraturan yang bisa mengubah banyak hal di dalam satu perundang-undangan, gitu ya. Baik, ini dasar pertama kenapa kemudian Perpres ini terbit, gitu ya. Selanjutnya ini ada kondisi di pemerintah bahwa formasi jagungnya masih sangat rendah, 25%. Padahal kita tahu bahwa SDM adalah salah satu pilar penting di dalam transformasi pengadaan ya. Jadi kalau kita mengenal ada pilar transformasi pengadaan, maka SDM
menduduki pilar yang sangat strategis ya, selain dari ada regulasi, kemudian ada teknologi di sana gitu ya. Karena itu maka kemudian Perpres ini sebetulnya dalam konteks pemerintah ditujukan untuk meningkatkan jumlah personil yang dianggap memiliki kompetensi mengelola pengadaan. Karena itu SDM PBJ ini kemudian dikembangkan ya, bukan hanya Javung, tetapi juga ada pembuat kebijakan, penyusun kebijakan, kemudian juga ada keahlian yang terkait dengan ekosistem pengadaan gitu ya. Demikian juga kelembagaan UKPBJ, walaupun jumlahnya sebenarnya 90%, tetapi yang memiliki tingkat kematangan yang cukup baik itu juga angkanya masih sangat rendah gitu ya. Karena itu maka kemudian Perpres ini diturunkan, diterbitkan gitu ya, ikut bersama-sama dengan agenda yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Omnibus Law gitu ya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah sebetulnya apakah latar belakang ini juga mempengaruhi pengadaan di BUMN dan di BUMD. Memang ada sebuah kebiasaan di dunia pengadaan BUMN, BUMD, terutama di BUMD, kalau Perpresnya berubah, maka perdirinya juga berubah, gitu ya. Kalau perkanya berubah, maka SOP di BUMD juga berubah, begitu ya. Sebetulnya tidak salah ya, bila mana dalam arti bahwa ada bisnis proses atau model pengadaan yang inovatif, yang bagus gitu ya, yang bisa diadopsi oleh BUMN, BUMD. Tetapi kalau dasarnya hanya sekedar mengikuti, ini yang mungkin perlu ditinjau ulang. Karena sebetulnya urgensi pengadaan di pemerintah dengan di BUMN, BUMD berbeda ya. Apalagi dalam konteks Perpres. Jadi Perpres ini sebetulnya regulasi yang sifatnya makro, bahkan sangat makro. Walaupun sekelas Perpres, ya, memang idealnya undang-undang. Tetapi sebetulnya yang diatur itu sangat makro gitu ya, karena di sana ada 1.000 KLPD dengan mungkin ratusan ribu satker gitu ya, puluhan atau bahkan ratusan ribu satker. Artinya yang dipikirkan itu sangat luas sekali gitu ya. Demikian juga dengan terminologi kebijakan, itu memang ada banyak peran negara gitu ya. Karena itu PBJ dikaitkan dengan isu-isu yang sangat makro juga ya, lapangan pekerjaan, kemudian produksi dalam negeri gitu ya, UMKM, pemberantasan dan pencegahan korupsi dan seterusnya. Jadi isu-isunya adalah isu-isu kebijakan gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau di BUMN, BUMD mungkin isunya tidak sejauh itu. Isu-isunya adalah yang lebih relevan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan di organisasi sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi, dan itu sangat mikro. Ya, sangat mikro. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan kepentingan perusahaan begitu ya. Nah, bagaimana dengan kebijakan? Apakah kebijakan apakah di BUMN, BUMD juga harus membuat kebijakan seperti di pemerintah? Ya, saya pikir sih tidak ya. Dalam pengertian ya BUMN, BUMD ikut saja dengan kebijakan pemerintah, tetapi tidak perlu membuat kebijakan karena sebetulnya kalau pemerintah kan biasa mengatur segala hal gitu ya. Jadi Perpres ini mengatur semua lembaga, semua kementerian gitu ya, semua pemerintah daerah. Tapi kalau BUMN, BUMD kan sebenarnya hanya mengatur dirinya sendiri gitu ya. Jadi dari sisi itu pun sebenarnya latar belakangnya semestinya berbeda begitu ya. Tetapi walaupun demikian, tentu saja semangatnya sama ya. Jadi karena BUMN, BUMD juga menjadi bagian dari tanda kutip dari negara, dari pemerintah yang harus mensukseskan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu maka prosedur yang diatur juga harus mencerminkan itu gitu ya. Jadi tidak perlu membuat, hanya mengikuti saja kebijakan pemerintah gitu ya. Contohnya adalah kebijakan UMKM gitu ya. Jadi BUMN, BUMD juga sebenarnya punya kewajiban yang sama, apalagi amanatnya kan di Undang-Undang Omnibus Law gitu, yang harus disukseskan termasuk juga oleh BUMN, BUMD gitu ya. Termasuk juga
penggunaan produksi dalam negeri, termasuk juga bagaimana mencegah korupsi di internal BUMN, juga itu penting. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah skalanya adalah skala mikro, dan bisa jadi pendekatannya pun yang dilakukan adalah pendekatan yang berbeda, ya. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Perpres, ya, tentu akan berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Perdir, gitu ya. Jadi bisa saja mengatur beberapa kebijakan yang arahnya sama, gitu ya, mendukung, menunjang kebijakan tentang UMKM dan PDN, ya, produksi dalam negeri, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan efisiensi perekonomian, gitu ya. Karena termasuk di dalamnya tentu saja meningkatkan efisiensi perekonomian selain membenahi aktivitasnya, tetapi juga harus disertai dengan upaya untuk membuat suatu skema mekanisme pencegahan korupsi, gitu ya. Nah, walaupun dari sisi kebijakan Perpres ini bersifat makro, beda dengan BUMN, BUMD, tetapi dari sisi belanja sebetulnya beberapa kali saya sampaikan, pengadaan di BUMN, BUMD ini sebenarnya jauh lebih besar daripada pengadaan di pemerintah dari sisi angka, gitu ya. Tetapi di sisi lain memang ya perlu diakui pengaturannya, regulasinya di pemerintah jauh lebih maju karena ada LKPP, ya. Ada sektornya, ada lembaga sektoralnya, gitu ya. Kalau BUMN kan sebetulnya memang ya bukan pengadaan kan hanya support saja sebetulnya, karena sektornya adalah sektor usaha negara. Ya. Demikian juga BUMD, sektor usaha pemerintah daerah, gitu ya, yang kemudian visi organisasinya adalah terkait dengan fungsinya itu, gitu ya, bagaimana mengelola bisnis yang memberikan kontribusi pada keuntungan negara, gitu ya, sehingga tidak ada lembaga sektoral, gitu ya. Ujung-ujungnya secara formal ya tetap LKPP sebetulnya menjadi pembina, ya. Walaupun tentu saja terbatas bentuknya dalam bentuk pendampingan atau rekomendasi dan seterusnya, tetapi tidak menerbitkan regulasinya, gitu ya. Karena itu regulasinya diserahkan kepada masing-masing BUMN, BUMD, gitu ya. Baik, jadi latar belakang ini kita harus lihat ya, antara pengadaan pemerintah dengan di BUMN BUMD ini berbeda ya. Yang satu sangat makro, yang satu mikro, yang satu mengatur ribuan satker, yang satu mungkin kalau BUMD mungkin hitungannya satu satker, gitu ya. Sekelas satu satker, kalau BUMN mungkin kelas beberapa satker, gitu ya, tergantung besarnya, gitu ya. Tapi BUMN juga ada yang sekelas kementerian, sangat besar, gitu ya. Tetapi juga ada yang sekelas BUMD, BUMN sekelas BUMD. BUMD pun sama ya. Ada yang sekelas dinas, tapi juga ada yang sekelas kepala seksi umpamanya. Di beberapa daerah ada BUMD yang sangat kecil, gitu ya. Karena itu berbeda-beda. Tetapi politik hukumnya sama. BUMN, BUMD mengatur sendiri, ya. Dan ini sudah saya jelaskan beberapa kali di webinar sebelumnya. Baik, selanjutnya ini adalah pokok perubahan. Jadi ada UMKM ya. Jadi ada perencanaan PBJ itu diarahkan kepada UMKM, ya. Bahkan sebagaimana di Undang-Undang Omnibus Law itu harus mengalokasikan 40% dan ada peningkatan yang sangat tajam untuk nilainya, yaitu sampai dengan 15M, begitu ya. Nah, saya pikir ini memang perlu upaya ekstra di pemerintah untuk bisa mensukseskan ini, gitu ya. Artinya sukses dalam pengertian bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi memang dari sisi implikasi dan dampak itu langsung dirasakan oleh UMKM, gitu ya. Jadi saya melihat yang disampaikan LKPP oleh Pak Emi ini sampaikan bahwa jumlah UMKM kita ada 60 juta, tetapi yang terdaftar di pengadaan pemerintah masih sekitar 300.000, gitu ya. Jadi mungkin kalau dibagi ya jumlahnya mungkin sangat kecil ya, 0, sekian persen. Jadi UMKM yang terlibat di dalam pengadaan publik ini masih sangat kecil, gitu ya. Tapi di sisi lain dialokasikan 40%. Ini tantangan ya, bagaimana menutup gap-nya itu di pemerintah, gitu ya. Dan saya yakin pemerintah akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, gitu ya. Tetapi di dalam konteks BUMN
BUMD sebenarnya punya semangat yang sama gitu ya, mensukseskan ini kebijakan ini. Walaupun demikian, sebetulnya di butir tiganya kita harus concern ya, terutama untuk BUMN, BUMD, bahwa paket itu hanya diberikan untuk yang kompetensinya itu memang UMKM gitu ya. Jadi sebenarnya tidak dipaksakan gitu ya. Termasuk angka 15 miliar pun sebenarnya tidak dipaksakan ya. Kalau memang tidak mampu ya tidak diberikan kepada UMKM gitu ya. Tetapi sebetulnya secara kebijakan ada dorongan untuk menciptakan paket yang lebih banyak UMKM, termasuk mempertimbangkan bahwa ada paket-paket yang bisa diberikan untuk UMKM. Nah, ini mungkin terjadi gap antara BUMN dan BUMD. Kalau BUMN ya, BUMN tertentu yang skala proyeknya besar sebetulnya mungkin tidak memungkinkan ya untuk mengalokasikan sampai 40% secara langsung. Tetapi sebetulnya bisa dilakukan dengan cara membuat suatu aturan, suatu regulasi bahwa penyedia yang akan mengerjakan proyek di BUMN harus berkolaborasi dengan usaha kecil gitu ya. Dan ini harus ada upaya yang nyata gitu ya. Artinya membuat database UKM termasuk kompetensinya dan nanti akan diarahkan kepada siapa gitu ya. Jadi kontrak proyek yang mana gitu ya, seperti itu. Nah, sebaliknya untuk BUMD bisa jadi ya sebagian besar atau seluruhnya sebenarnya yang terlibat adalah bisa UMKM gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya kebijakan yang secara normatif memang harus didukung, tetapi bukan berarti dipaksakan gitu. Jadi kompetensi, kemampuan teknis, kualitas output gitu ya, tetap menjadi prioritas sebetulnya. Hanya secara psikologis kita harus menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan keterlibatan UMKM itu sangat besar. Karena itu tidak hanya sekedar menyediakan paketnya sebetulnya, tetapi bagaimana juga membantu mereka untuk meningkatkan kapasitasnya. Dan ini tentu tugasnya pemerintah. Ya, kalau BUMN yang punya anggaran besar ikut berkontribusi, memberikan pelatihan, memberikan peningkatan skill manajerial kepada UMKM yang nanti akan menjadi vendornya, gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ini di pokok perubahan di Perpres yang mendorong KLPD untuk memasukkan UMKM ke katalog gitu ya. Nah, untuk BUMN sebetulnya ini punya peluang ya, BUMN membuat katalog BUMN ya. Bahkan saya bermimpi sebetulnya atau berharap ada inisiasi dari Kementerian BUMN untuk membuat katalog UMKM BUMN gitu ya. Atau untuk BUMD itu bisa mengintegrasikan diri dengan katalog lokal gitu ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya common goods yang kebutuhan di pemerintah dengan kebutuhan di BUMD itu sama gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya ya pengadaan pemerintah sudah sangat maju, bahkan sudah ngomong e-marketplace, sedangkan di BUMN, di BUMD ini masih barang yang sangat langka gitu ya. Kalau di BUMN sebetulnya untuk BUMN besar punya kapasitas untuk membangun e-marketplace ini, atau bahkan sebenarnya lebih mudah meniru atau mengadopsi cara-cara LKPP, yaitu mengadopsi e-marketplace yang sudah ada. E-marketplace yang sudah mapan, kemudian diadopsi menjadi e-marketplace-nya BUMN. Ya, tentu saja e-marketplace yang dianggap punya struktur yang cocok ya, artinya menjual kebutuhan barang jasa yang cocok dengan kebutuhan BUMN. Sedangkan BUMD bisa berintegrasi dengan Pemdanya. Atau BUMD juga sebenarnya bisa menginisiasi yang punya sektor ya yang PDAM. Jadi mungkin ya Perpamsi itu menginisiasi membangun katalog PDAM gitu ya. Ini untuk Perpamsi untuk PDAM sebetulnya diskusinya sudah sangat lama gitu ya. Saya terakhir dengan salah satu ketua Perpamsi sempat menginisiasi ini, cuman beliaunya keburu berhenti menjadi dirut PDAM sehingga kemudian beliau pun dengan serta-merta berhenti sebagai ketua Perpamsi dan tidak berlanjut gitu ya. Tetapi sebetulnya peluang ke arah ini besar ya, cuman tinggal effort saja untuk mengarah ke situ. Ya,
Ini TKDN dan saya yakin kalau untuk BUMN nanti akan lahir eh, peraturan menteri ya. Selalu ada peraturan menteri tentang TKDN di pengadaan BUMN gitu ya. Dan ini normanya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Nah, tinggal di BUMD, teman BUMD juga belum ya. Kalau di BUMN memang relatif sudah digunakan TKDN, apalagi di industri migas gitu ya. Tetapi kalau di BUMD nampaknya belum gitu ya. Nah, ini sebetulnya perlu didorong sektoral. Jadi terutama sektor-sektor yang besar yang saya tahu yang BUMD yang besar itu adalah PDAM dan Bank BPD ya, bank daerah itu sebetulnya bisa mengarah ke situ gitu ya. Jadi ini untuk PDN. Nah, bagaimana kebijakan UMKM pada BUMN BUMD ya? Ya ini saya sampaikan tadi sebetulnya pada prinsipnya BUMN BUMD memang harus mengadopsi karena ini kebijakan negara yang sebetulnya harus disupport gitu ya. Tetapi di sisi lain BUMN BUMD juga punya kepentingan dengan kinerja pengadaannya. Karena itu sebagaimana dinyatakan di Perpres juga sebetulnya sifatnya eh, pengalokasian paket untuk UKM itu hanya untuk memang kemampuannya dimiliki oleh UKM, termasuk untuk dalam negeri. Kalau untuk BUMD saya pikir tidak ada masalah kan sebagian besar menggunakan produksi dalam negeri. Tetapi untuk BUMN sama ya. Jadi BUMN banyak yang kebutuhannya di dalam negeri, tapi juga banyak yang dari luar negeri gitu ya. Jadi dioptimumkan saja. Jadi kalau memang barangnya tidak ada di dalam negeri, ada atau stoknya tapi stoknya kurang gitu ya, ada tapi level kualitasnya belum memadai, maka dimungkinkan untuk impor gitu ya. Tetapi tentu saja dengan melibatkan penyedia dalam negeri supaya ada transfer knowledge gitu ya. Jadi ketergantungan kita pada produksi dalam pada produk import ini semakin berkurang gitu ya. Memang tantangannya sebetulnya kalau di sisi BUMN, BUMD seringkali kalau impor ya itu BUMN terutama, kalau impor itu jauh lebih murah dari produksi dari kalau kita membeli produksi dalam negeri. Termasuk kalau melakukan pembinaan usaha dalam negeri ya biayanya akan mahal dan lama gitu ya. Karena itu memang perlu dipetakan sektor mana yang harus dilakukan pengembangan, sektor mana yang belum memungkinkan gitu ya, sektor mana yang bisa sebenarnya dialihkan dan seterusnya. Ya. Jadi dapat kita simpulkan sebenarnya kebijakan UMKM dan produksi dalam negeri di dalam konteks BUMN BUMD juga harus mengikuti kebijakan negara. Tetapi tentu saja situasi itu harus disesuaikan dengan kondisi BUMN BUMD sehingga tidak mengganggu kinerja BUMN BUMD. Catatannya adalah hanya diberikan kepada UMKM yang secara kompetensi teknis memungkinkan, gitu ya. Dan untuk produk barang jasa itu hanya yang di dalam negeri hanya yang itu atau kualitasnya itu sama dengan yang dibutuhkan dengan standar kebutuhan yang ada di BUMN BUMD ya. Baik, ini masih ada di level kebijakan ya kita bicara. Nah, kemudian ini ada pokok perubahan di pemerintah, ada Javung PBJ. Asalnya kan hanya Javung, kemudian ada 3 sekarang ada Javung perancang kebijakan dan ada SDM ekosistem gitu ya. Nah, tentu saja ini tidak bisa ya, bagian ini tidak bisa serta-merta diadopsi oleh BUMN, BUMD begitu ya. Jadi ya termasuk Javung karena tidak ada Javung di BUMN, BUMD begitu ya. Karena itu yang memungkinkan adalah pelaksana pengadaan yang profesional ya. Bukan Javung tapi profesional. Artinya profesional dia memang punya kecakapan, punya keahlian, ada program pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi juga untuk yang bersangkutan, tentu saja dalam konteks pengadaan BUMN gitu ya. Dan yang bersangkutan tidak nyambi. Nah, itu khusus untuk BUMN, BUMD yang memang skala pengadaannya besar gitu ya. Saya masih melihat ada di beberapa BUMN yang sebetulnya belanjanya banyak, besar gitu ya. Tapi pelaksana pengadaannya masih nyambi atau bahkan tidak punya kompetensi gitu. Nah, ini tentu tidak sejalan kalau kita melihat dari bagaimana pemerintah ya mengatur SDM-nya gitu ya.
Jadi sampai ke sekelas ini gitu ya, saya kagum sebetulnya ya. Jadi sampai ada Javung, bahkan sampai bertingkat-tingkat, ada perancang kebijakan, ada ekosistem, ya tentu saja karena dalam konteks makro gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks BUMN sebetulnya yang penting menciptakan yang profesional. Nah, hal lain mungkin untuk BUMD ya, yang kecil gitu ya. Kecil, belanjanya sedikit, ya memang tidak perlu menunjuk ahli pengadaan atau personil pengadaan yang khusus, yang profesional gitu ya. Karena bisa jadi sebetulnya jumlah pengadaannya sedikit gitu ya. Jadi tidak perlu dalam situasi itu tidak perlu bahkan membangun struktur pengadaan sendiri untuk BUMD kecil itu sebenarnya tidak perlu ya. Jadi bisa saja diatur pembelian yang nilainya kecil itu dilaksanakan oleh struktur organisasi yang ada yang cocok memang bagian membeli itu yang mana gitu ya. Jadi kalau di swasta itu ada chasing staff, tugasnya emang membeli sesuatu gitu ya. Dan tidak bertele-tele aturannya harus bikin perencanaan, persiapan, pemilihan tidak perlu gitu. Karena nilainya kecil, rutin ya sudah. Yang diatur hanya pembelian langsung saja. Tetapi kalau untuk BUMN yang besar, ya tentu saja yang dibutuhkan adalah profesional. Dalam pengertian dia kompeten dan dalam pengertian pengadaan menjadi tupoksi gitu ya. Artinya tidak nyambi gitu ya. Tetapi di BUMD mungkin yang ukurannya menengah sebetulnya bisa dibagi. Ada yang nanti melekat kepada struktural gitu ya, tetapi juga nanti ada yang punya fungsi fungsional gitu ya. Misalnya itu panitia pengadaannya atau pokja pengadaannya gitu ya, itu yang fungsional, tetapi peran fungsi yang lainnya adalah melekat pada struktural. Demikian juga di BLU ya. Jadi pada prinsipnya kan sebetulnya pengadaan itu bukan harus ada PA, KPA, PPK sebenarnya ya. Itu kan nomenklatur terminologi di dalam pengadaan pemerintah. Secara filosofi pengadaan sebetulnya yang penting adalah ada yang merencanakan. Ada yang menentukan, merencanakan itu maknanya ada yang menentukan barang apa yang dibeli gitu ya. Termasuk alokasi uang karena selalu uang itu terbatas. Kemudian ada fungsi yang mencarikan penyedia dan ada fungsi yang berkontrak atau bertransaksi gitu ya. Jadi sebetulnya fungsi itu yang pasti harus ada, tetapi dijabat oleh siapa, dilaksanakan oleh siapa, di BUMN, BUMD sebetulnya itu bisa disesuaikan. Ya, bahkan di salah satu BUMN itu tidak ada organisasi pengadaan, karena sebetulnya fungsi pengadaan 100% melekat kepada fungsi struktur dan fungsi fungsional dari organisasi, gitu ya. Termasuk istilah PPK tidak mesti harus ada. Ya, itu kan terminologi pemerintah, gitu ya. Panitia pengadaan bisa jadi istilahnya adalah istilah struktural gitu ya. Jadi ada direktur bidang atau wakil direktur, ada manajer atau kepala bidang gitu ya. Maka kemudian fungsi-fungsi itu melekat kepada strukturnya gitu ya. Seperti itu. Jadi Javung sebetulnya ya cocok di pemerintah. Nah, untuk pemerintah memang butuh Javung karena pemerintah itu yang paling kecil skalanya kabupaten kota ya tetap belanjanya besar gitu ya. Jadi yang paling kecilnya pun sudah besar, gitu ya. Apalagi kementerian yang besar, gitu ya. Seperti itu. Nah, sisanya untuk perancang kebijakan, saya pikir tidak diperlukan di dalam, ya karena bukan organisasi yang seperti LKPP gitu ya. Tetapi walaupun mungkin saja sebenarnya ada bagian di organisasi yang fungsinya terkait dengan terkait seperti kebijakan gitu ya. Jadi yang akan merumuskan prosedur dan aturan. Nah, di BUMN fungsi ini ada di beberapa BUMN. Jadi dia sebetulnya yang akan menganalisis prosedur yang ada, kemudian memberikan rekomendasi kira-kira perubahannya seperti apa, ya dari pengalaman empiris, gitu ya. Termasuk dia juga memantau perubahan-perubahan di tempat lain, termasuk di pengadaan pemerintah, gitu ya. Termasuk juga di lembaga BHMN juga yang pernah saya diminta untuk jadi konsultan juga ada ya bagian yang khusus mereview aturan, termasuk memberikan mirip seperti LKPP ya. Jadi kalau ada pelaku pengadaan yang tidak paham dengan aturan, maka dia yang akan menjelaskan, gitu ya. Kemudian dia juga yang akan mereview peraturan direksinya, gitu ya, seperti itu. Kemudian SDM ekosistem PBJ ya mungkin juga sama di BUMN, di BUMD tidak perlu. Dan bisa jadi sebetulnya peran ini digantikan oleh
masing-masing bidang yang secara spesifik memang mengurusi bagian-bagian pengadaan di BUMN, BUMD gitu ya. Dan itu bisa melekat kepada struktur organisasi gitu ya. Jadi ada yang bagian untuk pengadaan material, ya dia yang akan mengembangkan spesifikasi material ke depan seperti apa gitu ya. Ada yang mesin, ya akan melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi apa yang diatur pemerintah ini sebetulnya memang style pemerintah. Ya, dan kita harus menerjemahkan ulang kalau sebetulnya kita mau mengakomodasi gaya atau norma atau tata cara yang ada di pengadaan pemerintah ketika mau diadopsi ke pengadaan BUMN, BUMD. Ya, ini juga ada perubahan, ada KUKPBJ yang kompeten. Saya pikir setuju kalau saya di pemerintah karena kepala ULP itu tanda kutip pasti besar kalau di pemerintah, gitu ya. Dan dia yang akan memikirkan strategi, yang akan melakukan evaluasi dan seterusnya, sehingga dia harus kompeten kalau di pemerintah. Walaupun ya selama ini banyak kepala UKPBJ yang hanya jabatan struktural semata gitu ya. Hanya karena golongan, hanya karena rotasi dia ada di situ. Gitu ya. Tetapi ini terobosan yang sangat baik di Perpres bahwa kepala UKPBJ itu harus kompeten. Bahkan kalau dalam konteks manajerial ya sebetulnya pimpinan itu harus yang paling kompeten gitu ya. Kalau pimpinannya teknis maka sebenarnya dia harus pernah melewati jenjang teknis yang lebih besar. Kecuali kalau pimpinan manajerial, ya dia harus punya pengalaman manajerial. Kalau dia leader, pemimpin, ya dia punya pengalaman kepemimpinan, gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam konteks BUMN, BUMD, sebetulnya, terutama kalau BUMN biasanya ada unit PBJ ya. Ada unit PBJ, biasanya dalam bentuk vice president, dalam struktur sekelas atau setingkat vice president, gitu ya. Nah, saya pikir untuk BUMN yang rata-rata namanya BUMN besar gitu ya, itu pun sama ya. Idealnya adalah Vice President Procurement itu adalah orang yang punya kompetensi, yang juga punya pengalaman teknis gitu ya, seperti itu. Jadi tidak semata-mata hanya karena golongan, hanya karena faktor rotasi semata gitu ya, seperti itu. Kemudian pengecualian UKPBJ di pemerintah, jadi pemerintah pun tidak memaksakan karena bisa jadi ada lembaga yang kecil gitu ya, organisasi yang kecil yang tidak membutuhkan UKPBJ karena ya banyak sekali sebenarnya lembaga-lembaga negara yang ukurannya sangat kecil, pengadanya pun kecil gitu. Jadi tidak wajib UKPBJ. Nah, kalau ini sebetulnya sudah jelas, kalau di BUMN, BUMD apalagi gitu ya. Jadi kalau di BUMN mungkin karena skalanya besar, mestinya hampir pasti dibutuhkan. Tetapi kalau di BUMD ya mungkin tidak perlu, tidak selalu perlu gitu ya. Jadi kalau skala pengadaannya kecil ya mungkin cukup dengan bagian pembelian. Tendernya sekali-sekali ya setiap tender dibikin SK yang sifatnya ad hoc atau kalau saya sarankan itu bikin SK dari agen pengadaan. Jadi seperti di rumah sakit yang hanya kebutuhannya rutin di BUMD gitu ya, seperti BUMD perbankan itu kan kegiatannya pengadaannya rutin. Nah, sekali-sekali umpamanya ada pengadaan gedung kantor yang besar, maka sebaiknya memang diberikan kepada agen pengadaan. Ya, terserah agen pengadaannya bisa dari UKPBJ pemerintahnya, bisa dari trainer KPP, bisa dari konsultan dan perusahaan agen pengadaan. Gitu ya. Kemudian di pemerintah juga ada didorong untuk kematangan UKPBJ. Dan saya pikir ini tentu ya kalau dalam konteks pemerintah penting gitu ya. Karena kematangan ini menjadi ukuran sebetulnya kinerja organisasi PBJ ini sudah sejauh mana. Sehingga harapan untuk menciptakan kinerja pengadaan yang baik juga bisa tercapai ya. Nah, di BUMN BUMD ya sebenarnya sama saja ya, walaupun mungkin istilahnya bisa kematangan atau bisa juga profesionalisme, bisa juga kinerja gitu ya. Nah, biasanya kita mengukur gitu ya beberapa kriteria kinerja organisasi pengadaan. Sayangnya ini di BUMN dan di BUMD masih jarang ya, dan setahu saya masih belum ada yang sampai sejauh itu. Ya, bahkan di BUMN, di BUMD ini kalau ditanya berapa sih pengadaan tahun lalu, totalnya itu jarang bisa dijawab. Tapi kalau di pemerintah, LKPP pasti bisa menjawab. Ya. Termasuk berapa efisiensinya, LKPP bisa menjawab. Efisiensi pengadaan nasional itu bisa.
Tapi BUMN BUMD seringkali tidak bisa, gitu ya. Nah ini sebetulnya ya lesson learn yang sangat bagus ya. LKPP sudah menerapkan pengadaan digital sedemikian rupa sampai ada smart report yang memungkinkan memantau kinerja pengadaan, gitu ya. BUMN mestinya memiliki ini, gitu ya. Kalau BUMD tentu saja yang skala-skala kecil tidak memungkinkan dan bahkan bisa jadi juga tidak dibutuhkan karena prosesnya hanya pembelian langsung saja yang sifatnya kecil-kecil, gitu ya. Nah, jadi ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perubahan di pemerintah ya. Dan ini saya pikir progresif ya. Dimulai dari kepalanya harus kompeten, kemudian diarahkan kepada kematangan UKPBJ, kemudian juga ada kondisi yang realistis, tidak semua harus pakai UKPBJ, juga ada pengecualian gitu ya. Jadi perubahan kelembagaan ini sebetulnya sangat bisa kita apresiasi yang terjadi di pemerintah ya. Tinggal bagaimana norma ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi di BUMN, BUMD. Ya, bagaimana dengan kelembagaan dan SDM di BUMN, di BUMD? Kendalanya memang kita belum memiliki standar ya sifatnya formal ya, standar kompetensi pengadaan untuk pemerintah, gitu ya. Tetapi sebetulnya IAPI sudah menginisiasi itu, ya. Jadi ada sertifikasi pengadaan yang tidak bias perpres, gitu ya, di IAPI. Termasuk juga ada beberapa yang dari luar negeri gitu ya, yang belajarnya ilmu pengadaan, bukan belajar regulasi gitu ya. Selama ini kan kita identik kalau ikut ujian sertifikasi di LKPP kan sebetulnya materinya pure perpres ya. Dan perpres berganti otomatis juga ujiannya, soal-soalnya harus direvisi, disesuaikan. Nah, tentu saja di BUMN BUMD tidak bisa dengan pendekatan seperti itu gitu ya. Jadi memang harus mengikuti pelatihan kompetensi yang sifatnya umum gitu. Umum itu artinya ya tidak terikat kepada, tidak bias kepada satu regulasi tertentu gitu ya. Jadi sifatnya konseptual, akademik gitu ya, yang mengacu pada kurikulum standar internasional gitu ya. Nah, sebetulnya itu sudah ada gitu ya. Cuman karena regulasinya memang belum ada yang mewajibkan, maka kemudian ke arah sana masih sedikit jumlahnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di BUMN, BUMD yang punya sertifikat profesional dalam pengertian pemerintah itu sangat jarang ya, sangat jarang. Di BUMN pemerintah tidak, yang profesional juga tidak gitu ya. Tapi kalau di BUMD biasanya yang profesional tidak, tapi yang sertifikat PBJ pemerintah yang ada gitu ya. Itu sebatas yang experience saya berinteraksi saja gitu ya. Tapi mungkin di BUMN tertentu bisa saja ada program sertifikasi khusus ya untuk personil pengadaan di lingkungan perusahaannya. Ya, ini matriks perubahan ya. Jadi ada penghapusan. Sebentar. Ya, mungkin seperti ini saja biar efisien. Ya, ada penghapusan PJPHP dan atau PPHP ya. Ya, Pak Emin, Direktur Kebijakan Umum di dalam sosialisasinya menyatakan bahwa fungsi ini dihapus karena sebetulnya fungsi ini bisa melekat kepada struktur yang ada di PA gitu ya. Karena fungsinya hanya memeriksa dokumen saja gitu ya. Tetapi kalau kita tarik lebih jauh, PPHP sebelumnya ya, sebelum Perpres 16 sebetulnya dia melakukan serah terima memang ya. Nah, bagaimana di BUMN, di BUMD, apakah ini beberapa BUMD WA saya gitu ya, Pak, apakah kami harus menghapus juga PPHP? Tentu saja jawaban saya tidak, ya, tidak harus dihapus gitu ya. Jadi sebenarnya PPHP ini memang fungsi menerima hasil pekerjaan gitu ya. Nah, sebetulnya ada atau tidaknya itu ditentukan dari karakteristik pengadaannya. Yang jelas fungsi menerima itu harus ada. Contoh, di BUMN seperti di rumah sakit atau di BUMD yang ada gudangnya, ada logistiknya ya. Jadi kalau di organisasi ada istilah logistik itu jadi seperti gudang. Padahal ilmu logistik sendiri luas, tapi seringkali bagian logistik itu adalah bagian menyimpan persediaan gitu ya, atau bagian gudang.
Maka dalam situasi itu bisa jadi yang berkontraknya siapa dan yang menerimanya adalah gudang. Maka sebetulnya fungsi itu ya ada, tapi kita tidak menyebutnya PPHP. Tapi fungsinya adalah fungsi penerimaan yang langsung oleh bagian gudang, bagian logistik atau sejenisnya, atau bahkan atau user atau pengguna, gitu ya. Tetapi maknanya adalah bahwa serah terima penyedia itu harus ada mekanismenya, harus ada prosedurnya dan harus ada buktinya bahwa pekerjaan sudah diterima, karena disitulah sebetulnya kewajiban membayar akan lahir, gitu ya. Seperti itu. Nah, perlu nggak PPHP? Bergantung. Yang tanda tangan kontraknya siapa dan yang bersangkutan bisa nggak menerima barangnya, gitu ya. Nah, bisa jadi PPHP di BUMN itu di BUMD punya terminologi yang seperti di pemerintah dulu ya. Jadi ada khusus panitia atau bagian penerima gitu ya. Itu bisa pakai nomenklatur khusus. Atau ada yang struktur khusus bagian gudang. Itu juga bisa diatur. Atau diterima oleh yang berkontrak, itu juga bisa diatur. Atau pekerjaan tertentu akan diterima oleh yang berkontrak, pekerjaan yang lain akan diterima oleh orang gudang, namanya. Itu juga bisa diatur, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pengadaan di BUMN di BUMD sebetulnya tidak harus ada, tidak ada. Jadi bergantung saja kebutuhannya. Tetapi di best practice pengadaan sendiri, biasanya memang kalau untuk manufaktur, ya ada orang gudang yang menerima barang itu ada, ya. Kemudian kalau di konstruksi emang tidak lazim, sebenarnya sejak dulu di konstruksi ya yang berkontrak itu menerima dengan dibantu konsultan pengawas. Ya, jadi PPHP versi dulu yang menerima itu seringkali juga menjadikan PPHP itu jadi pelengkap penderita ya, terutama untuk konstruksi, karena ada kesan kalau pekerjaannya jelek tidak tanggung jawab PPHP gitu ya. Karena itu sedangkan dia tidak ikut mengawasi, tidak ikut mengendalikan gitu ya. Karena itu memang secara konseptual ya PPK lebih cocok tidak penerima, karena dia yang tanda tangan, dia yang mengendalikan, kemudian pengawas konstruksi juga lapor ke dia gitu ya, seperti itu. Karena itu yang pertama PPHP sebetulnya dihapus tanda kutip ya secara substansi, tetapi secara keberadaan digeser perannya di Perpres 16. Tapi yang sekarang betul-betul dihapus gitu ya. Seperti itu di pemerintah. Baik. Ya, ini dilematik kalau di pemerintahan ya. Jadi PA, KPA dan PPK gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas itu gitu ya. Yang kita bahas adalah bagaimana pengadaan di BUMD kaitannya dengan direktur utama, direktur bidang, apakah dia bisa juga menandatangani kontrak, atau kepala bidangnya yang menandatangani kontrak ya, atau sebagai PPK, atau pakai istilah lain. Yang penting fungsi merencanakan dan menandatangani kontrak itu siapa gitu ya. Nah, tentu saja kita harus mempertimbangkan ukuran organisasi gitu ya. Jadi untuk PDAM yang kecil, sebetulnya ya direktur sekaligus jadi PPK itu lebih efisien. Ya dia bisa mengendalikan langsung, dia bisa mengeksekusi langsung, dan memang jumlah pengadanya pun tidak banyak gitu ya. Jadi direktur sebagai penandatangan kontrak di sana cocok gitu ya. Nah, bagaimana untuk perencanaannya? Bisa jadi perencanaan dibuatkan oleh struktur di bawahnya tapi disahkan oleh direktur gitu ya. Ini kalau organisasinya kecil gitu ya. Tapi bisa juga kalau organisasi menengah itu diturunkan kepada direktur bidangnya. Atau kalau pengadanya sangat banyak, maka penandatangan kontrak dan penyusun perencanaan itu diturunkan kepada manajer atau kepala bidangnya. Ya. Atau kalau di BUMN mungkin karena organisasinya besar dan ukurannya besar, ya penandatangan kontrak itu ya PS Presiden, ya seperti PPK di pemerintah, gitu ya. Tidak mungkin ke direktur, gitu ya. Kecuali mungkin beberapa BUMN mengatur untuk nilai tertentu direktur, gitu ya. Nah, demikian juga di BUMD, ada juga yang mengatur nilai tertentu ke manajer, nilai tertentu ke direktur bidang, nilai tertentu ke direktur utama, gitu ya. Tetapi sebenarnya secara konsep sama. Pemerintah dengan di BUMN bahwa pemimpin tertinggi organisasi sebetulnya yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan mengeluarkan uang organisasi, gitu ya. Jadi kalau di pemerintah ada PA, kalau di BUMN, BUMD ada direktur, gitu ya. Walaupun secara fungsi dan lain ada perbedaan, tetapi dalam konteks ini sebenarnya ada persamaannya, gitu ya. Nah, di BUMN, BUMD sebetulnya fleksibilitas itu sejak lama sudah terjadi, gitu ya. Kalau di pemerintah kan ada dialektika
ada PPK, kemudian ada boleh dirangkap oleh KPA, kemudian sekarang malah boleh dirangkap. Jadi kalau tidak ada PPK, maka kemudian KPA bertindak sebagai PPK. Jadi konsepnya bisa bergeser-geser terus. Tetapi kalau di BUMN BUMD sebetulnya variasi itu sudah terjadi sejak lama, gitu ya. Jadi ada yang langsung eksekusi direktur utama, ada yang direktur bidang, ada yang kepala bidang, ada juga dibagi berdasarkan nilainya, kadang-kadang direktur utama, kadang-kadang direktur bidang, kadang-kadang kepala bagian sesuai dengan nilainya, gitu ya. Atau bahkan juga ada PPK yang fungsional di tanda kutip ya, seperti PPK fungsional di BUMD, ya. Jadi mengadopsi Perpres yang lama, jadi PPK itu fungsional, tidak melekat kepada struktur. Sebenarnya tidak ada masalah ya. Ya, yang penting adalah mekanisme yang diciptakan itu cocok memang dengan kondisi organisasi ya. Jadi jangan sampai main comot aja gitu ya. Oh pemerintah seperti ini kita ikut aja gitu. Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi yang pemerintah tentu punya dasar pertimbangan sesuai dengan yang terjadi di organisasi pemerintah dan mereka seragam ya. Kalau di BUMN BUMD kan tidak seragam. Ya organisasinya relatif tidak seragam karena aturannya pun masing-masing, aturan kepegawaiannya masing-masing, keuangannya masing-masing. Karena itu pengadaannya pun jadi masing-masing. Ya, kemudian ya ini ya terkait dengan purchasing ya sebetulnya. Ini juga bolak-balik gitu ya. Tapi kalau di BUMD juga sama saja ya. Bisa oleh ULP atau oleh panitia pengadaan, juga bisa oleh pejabat pengadaan. Kalau di pemerintah kan purchasing dan pengadaan langsung itu tidak oleh Pokja ya. Tapi nanti oleh pejabat pengadaan atau bisa jadi oleh PPK nanti di perkanya gitu ya. Jadi di purchasing ini memang aturannya pun berubah-ubah gitu ya. Tapi kalau saya sendiri secara konseptual lebih setuju sebetulnya purchasing itu ya oleh pengguna saja kalau di BUMD. Karena sebetulnya kan purchasing itu memilih sesuatu barang jasa yang sebetulnya prosesnya sudah selesai, proses pemilihannya sudah selesai. Jadi lebih tepatnya e-purchasing itu adalah transaksional gitu ya. Jadi kalau saya setuju di BUMN BUMD yang sifatnya transaksional begitu, tidak perlu ada negosiasi, tidak perlu ada dokumen pemilihan, bahkan bisa jadi untuk barang tidak perlu dokumen kontrak, cukup dengan transaksi cash and carry berdasarkan template dokumen yang ada di aplikasinya gitu ya. Jadi ya pengguna pun sebenarnya bisa langsung membeli gitu ya. Seperti itu. Jadi saran saya kalau BUMN BUMD untuk purchasing ya penggunaannya saja yang bisa membeli. Pengguna itu pengertiannya bisa jadi kepala organisasinya seperti manajernya, vice presidennya, GM-nya umpamanya, atau bisa juga sebetulnya didelegasikan yang mewakili unit pemegang anggaran gitu ya. Gantung, ada yang di bidang, ada yang di manajer, ada juga yang pengelolaan keuangannya di kewenangan pengeluaran uangnya juga diatur berdasarkan jenjang dan macam-macam kalau di BUMN BUMD gitu ya. Baik. Selanjutnya, nah ini mungkin yang jadi banyak perdebatan ya. Jadi kalau yang pertama ini hanya memperbaiki redaksi ya untuk yang pertama. Yang kedua ini, jadi dalam spek KK mungkin menyebut merek yang tender cepatnya hilang, gitu ya. Walaupun di pasal yang lain tender cepatnya bisa, tapi hanya untuk suku cadang atau bagian dari sistem yang sudah ada. Artinya norma terbuka di pemerintah ya, norma terbuka yang selama ini diadopsi untuk penyebutan merek di dalam tender cepat itu dikembalikan kepada norma tertutup ya. Kalau dulu kan normanya tertutup gitu ya. Jadi menyebut merek itu tidak dikaitkan dengan metode pemilihan, tapi menyebut merek itu dikaitkan dengan sifat kebutuhan. Sifat kebutuhan dimaksud adalah yang memang tidak bisa harus pakai merek itu. Karena apa? Karena hubungan dengan barang yang sudah ada. Baik itu kaitannya suku cadang, tentu saja dengan mesin atau kendaraan yang sudah ada, atau sistem yang sudah ada, ya barang juga yang sudah ada gitu ya. Nah, itu norma kembali ke norma awal. Kemudian di Perpres 16 memang normanya jadi bergeser, bukan pada sifat kebutuhan, tetapi metode pemilihan pun gitu ya, dalam konteks tender juga boleh gitu ya, termasuk katalog elektronik. Tapi khusus untuk tender cepat, normanya ditarik kembali gitu ya. Nah,
apa namanya ini tentu memang menjadi diskusi sebetulnya, tetapi sejak awal dalam konsep pengadaan publik memang menyebut merek tidak diberikan keleluasaan. Berbeda kalau di swasta atau di banyak literatur, sebetulnya menyebut merek itu menjadi prioritas utama di dalam menyusun spek. Kenapa? Karena menyebut merek itu presisi, ya presisi. Jadi kebutuhan itu tidak perlu menyusun spek macam-macam, cukup menyebut merek sudah selesai atau presisi. Tetapi di organisasi publik memang ada ekses. Ekses yang pertama tentu saja bisa jadi pemborosan karena merek cenderung bias mahal. Padahal ada barang lain yang lebih murah yang memenuhi kebutuhan, tapi kita sudah terlanjur terkontaminasi preferensi merek. Ya. Yang kedua juga menutup persaingan yang luas gitu ya. Dengan menyebut merek maka alternatif yang lain itu menjadi tertutup gitu ya. Dan yang ketiga juga potensi fraudnya menjadi lebih besar. Karena seringkali menyebut merek itu dengan serta-merta menyebut penyedia gitu ya untuk barang-barang tertentu. Kalau common goods ya seperti elektronik menyebut Samsung, pedagang Samsung banyak. Tetapi untuk alat kesehatan, alat penelitian, menyebut merek itu sama sekali sama dengan menyebut penyedia gitu ya. Nah, ini mungkin yang jadi pertimbangan kemudian menyebut merek ini normanya ditarik kembali gitu. Nah, bagaimana untuk BUMN BUMD? Saya pikir normanya tidak berubah ya. Artinya menyebut merek itu sebenarnya tetap karena ini organisasi publik, jadi pertimbangannya yang sama gitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya lebih suka menyebut merek itu memang dalam konteks tidak bisa dengan merek yang lain kecuali dengan merek itu, atau merek yang lain tidak bisa pada level kualitas seperti merek yang kita butuhkan gitu ya. Artinya ada justifikasi terkait dengan kualitas output sehingga kemudian menyebut merek gitu ya. Jadi sepertinya ya kita untuk BUMN BUMD gitu ya tetap mengikuti norma yang ada, artinya menyebut merek itu tidak didasarkan kepada metode pemilihan. Walaupun di pemerintah masih menyisakan ya. Jadi toko elektronik dan toko daring masih menyebut merek. Karena dasar pertimbangannya tadi, dia common good gitu ya, bukan barang yang khusus. Nah, sebetulnya norma-norma itu bisa juga diadopsi di BUMN, BUMD. Jadi yang menyebut merek, yang potensi fraudnya kecil gitu ya, atau bahkan tidak ada, atau yang common goods gitu ya, barang-barang umum yang kemudian masih dibuka gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang BUMD yang sudah terlanjur mengubah mengatur dan punya internet cepat dan sudah sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya kalau sudah diatur memang seperti itu, tetapi mungkin harus dipastikan bahwa ekses yang tadi itu bisa berubah-berubah, dan biasanya itu diubah karena pengalaman empiris atau bahkan peristiwa empiris gitu ya. Bisa pertimbangan empiris dalam pengertian ada evaluasi yang menyeluruh, tapi bisa juga pada kejadian-kejadian empiris yang kemudian menunjukkan bahwa suatu kebijakan itu tidak tepat atau tidak cocok ya. Sisanya terkait dengan ramah lingkungan ya, dan secara konsep sebenarnya tidak ada norma yang betul-betul baru ya. Kemudian ya ini HPS juga sebetulnya hanya perbaikan redaksi ya. Jadi nilai HPS sekarang bersifat rahasia dan rinciannya tidak bersifat rahasia dan rinciannya bersifat rahasia. Tapi ini normatif tidak untuk membuka
kompetisi seluas-luasnya, maka kemudian memang dokumentasi rincian HPS itu tidak ditampilkan karena bisa mempengaruhi psikologis yang menawar gitu ya, sehingga kemudian kalau dengan HPS-nya gitu ya. Baik, selanjutnya ini kontrak ya, jadi seperti cara ini diatur ulang saja. Kontrak ini di BUMD yang jarang, karena rata-rata di BUMD memang biasanya ngikuti apa yang terjadi di pengadaan pemerintah. Jadi kalau di pemerintah strukturnya seperti ini, biasanya di BUMD ngikut ya. Jadi pengaturan pengadaan di BUMN dan di BUMD biasanya di BUMD lebih terikat dengan Perpres. Kalau di BUMN di usia dan pengadaan di BUMN memang jauh lebih lama dibanding di BUMD. Bahkan hingga sekarang masih banyak BUMD yang belum memiliki aturan ya, dan masih ikut ke Perpres. Dan bahkan masih ada ya di BUMD yang tidak ada aturan, juga tidak ada Perpres, tidak ikut ke Perpres juga ya, artinya tinggal beli saja ya. Cost plus fee itu dulu pernah tidak digunakan karena ada kondisi di mana pengendalian biaya jadi tidak terjadi karena si penyedia ngerasa ya apapun yang dilakukan akan diganti, maka dia tidak ada upaya untuk meningkatkan efisiensi. Kalau dia berkontrak, ya dia ingin margin yang besar, maka dia akan berupaya sekuat mungkin untuk meningkatkan efisiensi, gitu ya. Jadi tidak jebol, gitu ya. Di pengadaan pemerintah, cost plus fee ini dibatasi ya, ditujukan untuk pengadaan yang sifatnya darurat, dan saya pikir cocok ya untuk pengadaan darurat atau untuk pengadaan yang spesifikasinya hanya bisa diketahui setelah pelaksanaan pekerjaan. Ini di BUMN banyak terjadi di BUMD, maka cocok memang pakai cost plus fee. Karena kalau hanya negosiasi biasa itu pekerjaan sudah dilaksanakan, negosiasi belakangan itu secara psikologis bagi kedua belah pihak berpotensi tereksploitasi. Karena pekerjaan, karena tidak harus setuju, harus sepakat gitu ya, seperti itu. Maka kemudian kontrak plus fee ini bisa menjadi solusi ya. Selain dari itu juga definisi juga ada penyesuaian, tapi saya pikir secara norma masih tetap sama ya, tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Ya, termasuk ini ya, jadi untuk turnkey. Dan mungkin turnkey cocoknya di BUMN, di BUMD mungkin jarang atau bahkan mungkin tidak pernah saya dengar kontrak turnkey di BUMN. Dan definisi yang sekarang sebenarnya jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena definisi turnkey di pemerintah sebelumnya itu sangat dekat sekali dengan kontrak lamsam. Walaupun turnkey lamsam sebetulnya ya masih turunan dari kontrak lamsam rezimnya, karena kontrak itu kan pada prinsipnya dua ya, satuan dan lamsam, dan sisanya turunan dari keduanya gitu ya. Tetapi definisi yang sekarang lebih mencerminkan pekerjaan turnkey yang seperti kita kenal gitu ya. Baik, selanjutnya ini tadi ya tender cepat. Kriterianya ini ya nomor 6 ya. Jadi spesifikasi yang sudah dapat ditemukan dengan rinci. Jadi kriterianya adalah speknya rinci dan jelas gitu ya. Kemudian juga untuk menyebut merek itu dikembalikan kepada norma asal ya. Jadi lebih kepada karakteristik kebutuhannya, bukan terletak pada metode pemilihannya gitu. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, kemudian ini juga mungkin revisi ya, penyesuaian saja. Evaluasi biaya selama umur ekonomis itu hanya untuk barang gitu ya.
Nah, ini juga sama ya, walaupun diatur di Perpres, tapi sampai sekarang saya belum menyaksikan ada yang menggunakan metode evaluasi ini baik di pemerintah maupun di BUMN, BUMD. Mungkin satu kali ya, pernah di Bank Mandiri menggunakan mekanisme ini untuk pengadaan mesin ATM. Jadi mesin ATM menggunakan mekanisme biaya selama umur ekonomis, karena faktor-faktor umur dan lain-lain itu bisa diprediksi. Gitu ya. Tapi dalam prakteknya ini sulit ya, walaupun memungkinkan, karena memprediksi berapa sih umur pakai dari barang itu sulit. Tapi sebetulnya ini bisa dipakai ya, dan jangan-jangan bisa jadi sebetulnya ya di BUMN, BUMD untuk produk-produk tertentu cocok dengan metode ini. Dan sebetulnya ini metode terbaik ya. Kalau kita bisa memprediksi dengan presisi umur ekonomi, umur pakainya, kemudian hak biayanya, kemudian operasionalnya dan seterusnya. Gitu ya. Cuman kesulitannya ketika memprediksi itu tidak bisa dilakukan, maka metode ini juga kemudian tidak bisa dilakukan. Nah, ini untuk seleksi ya, ada perubahan, tapi ini normanya sebetulnya ini penyempurnaan saja, karena sebelumnya hanya seolah-olah untuk barang gitu ya. Tapi sebenarnya secara normal ini tidak ada yang baru, jadi seleksi ulang gagal, kemudian tunjuk langsung ya, kemudian konsultan yang terjadi pemutusan kontrak, kemudian yang bersifat rahasia, kecuali mungkin yang jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi. Tapi ini saya pikir ini bagian dari kebijakan yang lahir dari Kementerian PU gitu ya. Jadi untuk BUMN, BUMD sebetulnya norma-norma ini juga bisa diadopsi karena ini sebenarnya prinsip ya. Jadi kalau seleksi ulang gagal dan memang tidak ada waktu lagi untuk tender, maka pilihannya memang penunjukan langsung. Demikian juga kalau pekerjaannya putus, kan harus segera dilanjutkan, tidak mungkin tender lagi, juga ini bisa tunjuk langsung. Ya, termasuk yang bersifat rahasia tidak mungkin ditender. Kalau ditender ya akan diketahui banyak orang dan jadi tidak rahasia lagi, gitu ya. Kemudian Dewan Sengketa juga ini mungkin agak praktikal karena nanti diarahkan atau disarankan kalau ada sengketa kontrak konstruksi diselesaikan di Dewan Sengketa Konstruksi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan lesson learn dari Perpres yang bisa diadopsi oleh BUMN, BUMD ya. Sekarang mungkin silakan ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Nandang. Bapak dari Bu, jika ada yang ingin bertanya silakan bisa raise hand atau langsung aktifkan videonya. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Pak Heri mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Heri Fitriadi. Maaf di mute Pak. Silakan dinyalakan dulu Pak Heri. Halo? Ya, silakan Pak, sudah terdengar. Ya Pak, yang seperti yang kemarin saya itu Pak, yang pernah saya tanya kontrak apa plus P itu Pak. Jadi Ya. itu kan yang sifatnya emergensi Pak ya. Kita dikerjakan dulu baru tahu itunya apa yang misalnya baru bisa kita bikin apa itu beki kerusakan ini ya apa-apa aja rincian itunya yang rusak setelah dibongkar mungkin barang itu atau setelah pekerjaan selesai Pak ya. Kan kalau kita membuat kontrak itu kan kita belum tahu apa yang mau dikerjakan gitu Pak. Jadi yang saya maksud Pak, misalnya kita pakai kontrak plus beli itu Pak, itu gimana itu Pak? Dia kan misalnya ada misalnya rinciannya apa ditambah sebelum PPN, apa dari total harga keseluruhannya Pak? Atau dia tersendiri kontraknya? Nah, terima kasih Pak, itu aja yang mau saya tanyakan Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau di BUMN, BUMD, di BUMN ya, termasuk di BHMN yang non Perpres, kontrak cost plus B sudah lama digunakan dan biasanya sebetulnya bukan karena darurat,
tetapi untuk pekerjaan yang memang sejak awal tidak diketahui, belum diketahui secara pasti, dan diketahui setelah dikerjakan. Jadi mau darurat mau tidak, kalau pekerjaannya diketahui setelah dikerjakan, memang pilihan yang terbaik adalah cost plus fee gitu ya. Termasuk sebetulnya di situ yang ditenderkan sebenarnya persentase atau dikompetisikan persentase, bisa negosiasi, bisa kompetisi gitu ya. Baru kemudian setelah pekerjaannya dikerjakan, baru ketahuan speknya apa yang harus diganti, yang harus dikerjakan. Nah, baru di sana akan ditentukan fee-nya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan harganya? Itu sejak awal di dokumen pemilihannya atau di dokumen negosiasinya ya untuk BUMN BUMD tergantung. Kalau untuk darurat, kalau satu gitu ya, baik darurat atau khusus itu negosiasi. Kalau yang banyak bisa dikompetisikan gitu ya. Di salah satu BHMN dulu dikompetisikan. Itu ditenda acuan itu harga yang mana? Nah, biasanya itu yang jadi acuan adalah harga price list gitu ya. Harga price list. Kalau barangnya dari dia. Tapi kalau dia membeli dari yang lain, si penyedia membeli dari yang lain, maka harga pembelian itu yang biasanya kompleksitas pekerjaan, masa pekerjaan, kemudian dari sisi jarak dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan berkenan jawabannya Pak Heri. Pak ini pasti silakan. Baik. Yang lain ada yang ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Ibu Rina sepertinya ada gangguan dengan teleponnya. Ada di Iskandar? Silakan. Baik, siap. Baik, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri webinar kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat Pak Nandang. Pak Budi mau nanya, Pak Nandang. Silakan Pak Budi, mangga. Sudah Pak Nandang sedikit. Mangga. Sama tender cepat nih Pak Nandang. Ini kan tender cepat di dalam Perpres terbaru ini sudah dihapuskan Pak. Nah, ketika kami mau contoh salah satu contoh untuk pengadaan meter air. Kalau kami mau mengadakan meter air tadinya kan rencana itu dengan tender cepat. Tapi karena Perpres ini sudah ada yang terbaru, ketika kami mau pendampingan baik dengan BPKP maupun LKPP, pastinya mereka tidak akan menyarankan untuk mengadakan tender cepat. Nah, untuk metode sebaiknya nih Pak, ketika kami sudah punya barang yang menurut teknologi sudah sesuai dengan apa maunya PDAM, baiknya apa yang harus kami lakukan selaku Pokja gitu Pak, dalam hal untuk menentukan spektek yang kita inginkan. Ya, jadi sebetulnya kembali ke norma awal ya. Norma awal itu didasarkan kepada karakteristik dari barangnya. Jadi sebetulnya menyebut merek bukan tidak boleh, ya, tetap boleh, gitu ya. Tetapi untuk suku cadang atau komponen yang menjadi kesatuan sistem, gitu ya. Artinya secara filosofi memang merek ini menjadi satu-satunya alternatif, gitu ya. Karena itu sebetulnya memang perlu ada peraturan. Nah, di BUMN atau di BUMD sebenarnya ada
kebutuhan bisa dikategorikan, ada kebutuhan produksi dan non produksi. Dan khusus kebutuhan produksi itu bisa jadi ada standar ya, yang terkait dengan spesifikasi, yang bisa jadi juga terkait dengan merek gitu ya. Nah, kalau ini sebetulnya justifikasi ini bisa diperkuat, justifikasi teknis ini bisa diperkuat bahwa memang harus menggunakan itu, maka sebetulnya itu bisa menjadi norma gitu ya di aturan BUMD gitu ya. Tetapi kalau sebenarnya kondisinya ya sebenarnya sih yang penting speknya aja Pak, mereknya apapun gitu ya, artinya kita bisa menjustifikasi satu merek. Memang norma yang sekarang lebih baik, artinya kita membuka saja gitu ya, opsi-opsi itu pokoknya speknya jelas dan speknya dibuat rinci gitu ya, jelas dan rinci yang tujuannya mengarahkan kepada kualitas yang diharapkan gitu ya. Nah, ini yang jadi sangat detail dan sangat sektoral. Jadi contoh, apakah umpamanya meter air itu bagian dari komponen atau bagian dari yang sifatnya harus satu kesatuan, harus sama atau tidak dan seterusnya. Gitu ya. Kalau memang tidak, ya artinya sebetulnya dia harus dibuka. Tapi kalau harus satu kesatuan, nah alasan ini harus dibuat gitu ya. Tetapi saran saya kalau memang argumen yang cukup, ya kita tidak perlu memaksakan, tetapi kuncinya ada pada kekuatan di dalam spek gitu ya. Supaya kita bisa menghindari barang-barang yang secara sederhana kelihatannya speknya masuk, tetapi dalam pengalaman empiris sebenarnya barangnya jelek gitu ya. Nah, ada spek-spek kunci itu yang perlu kita generate supaya kita terhindar dari barang yang tidak kita harapkan. Demikian Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Nandang. Pak Nandang satu lagi boleh Pak Nandang ya untuk P2HP Pak Nandang. Tadi kaitan sampai P2HP Bapak menyampaikan bahwa kalau untuk BUMD tidak perlu dihapuskan untuk P2HP. Nah, bagaimana nih Pak? Dari halo Pak, ya bagaimana Pak dari kacamata pihak auditor atau eksternal lah melihat seperti ini ketika aturan di Perpres tidak ada, kemudian kami di Perdir diadakan gitu Pak. Bagaimana kami harus menjawab seperti apa gitu ya. Pak? Ya. Jadi berbeda dengan konteks yang tadi, konteks persaingan, konteks potensi fraud, kemudian konteks yang berpotensi terjadi penyimpangan keuangan dan seterusnya. Nah, itu memang perlu argumentasi, perlu dasar. Tetapi sebenarnya kan kalau PPHP ini kan tidak ada kaitannya dengan itu. Kaitannya sebetulnya dengan kelengkapan organisasi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi sebenarnya bahkan di BUMN itu nggak ada dari dulu, PPHP nggak ada masalah. Jadi sebenarnya yang sifatnya seperti ini betul-betul mutlak bisa diatur karena tidak terkait dengan norma pengadaan yang sifatnya berpotensi terjadi pelanggaran pada prinsip. Gitu ya. Jadi kalau organisasi sebenarnya bebas, ya, termasuk yang tanda tangannya siapa, yang serah terima siapa, tidak masalah. Yang penting dijelaskan bahwa PPHP di BUMD itu memang dibutuhkan. Dan untuk organisasi BUMD yang ada produksi ya, sebetulnya memang dibutuhkan. Bagian gudang atau bagian yang menerima itu dibutuhkan gitu Pak. Jadi kita jelaskan dengan kondisi kita gitu. Dan satu lagi, sebenarnya kan Perpres ini hanya referensi. Itu pun bukan pasalnya, tetapi normanya, gitu ya. Ketika kita memiliki norma yang lain, maka kita bisa mengatur norma yang lain. Demikian Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Nandang atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian sebelum ditutup? Ada satu. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Ada satu di chat Pak Nandang, mungkin bisa dijawab dulu. Coba saya lihat di chat. Tidak ada kalau di saya chatnya. Oh, privat ya. Saya bacakan aja Pak Nandang ya. Oh, silakan. Dari PDAM Surabaya, izin tanya terkait kewajaran harga, khususnya harga timpang dalam satuan harga, ada batasannya apa tidak atau berapa persen kenaikannya? Terima kasih. Ya sebenarnya harga timpang itu kan diatur ya di dalam Perpres dan itu bisa diikuti saja kalau harga timpang. Karena kan sebenarnya harga timpang itu
substansial, khususnya ketika ada penambahan kontrak. Dan ini pernah jadi mekanisme korupsi ya, mekanisme penipuan. Jadi ini terjadi di pemerintah ketika saya dulu masih di LKPP. Jadi ada penyedia yang harga timpang itu diselesaikan dulu dan dibayar, setelah itu lari gitu ya. Nah, karena itu maka kemudian harga timpang itu kemudian perlu diketahui supaya tidak tricky seperti itu gitu ya. Termasuk juga kalau nanti di kemudian hari ada penambahan volume, kita sadar bahwa ini adalah harga timbang yang tidak wajar. Tetapi sebetulnya konsep dasarnya adalah penawaran itu kan paling rendah gitu ya. Jadi harga timbang itu hanya bagian dari satuan yang perlu ditandai aja, diketahui saja gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk ininya saya pikir secara norma ikut kepada standar yang ada di pemerintah saja. Baik, masih ada ya dari Ibu Linggar Dewi, silakan. Linggar Dewi. Assalamualaikum Pak Nandang, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Linggar, silakan Pak. Bapak dari Semarang ya? Ini dari Pasar Jaya Pak. Oh, Pasar Jaya, maaf. Silakan Pak. Iya Pak Nandang, ini mau tanya di perubahan Perpresnya itu Pak, yang sebelumnya kan ada penyampaian penawaran ulang ya Pak ya, kalau misalnya tindak lanjut dari tender atau seleksi gagal. Sedangkan di perubahan itu udah dihapus nih untuk penyampaian penawaran ulang, adanya tinggal evaluasi ulang dan tender ulang. Nah, jadi untuk jadi tindak lanjut gagal itu langsung evaluasi ulang ya Pak Nandang ya? Tidak ada penyampaian penawaran ulang berarti? Ya, sebenarnya sih ulang itu kan harus melihat dari skema tender yang dibangun dan penyebabnya gitu ya. Jadi kalau umpamanya kan dulu sebenarnya konteksnya menyampaikan penawaran ulang itu kan ketika pemilihan gagal di prakualifikasi. Jadi prakualifikasinya tidak perlu diulang lagi. Jadi hanya pemilihannya diulang. Makanya nomenklatur atau redaksi yang digunakan adalah menyampaikan penawarannya saja gitu ya. Tapi kalau tendernya pasca kualifikasi, ya tendernya diulang karena untuk menyampaikan penawaran itu ya di mekanisme tender yang satu kali gitu ya. Kalau prakualifikasi kan jadi seolah-olah dua jenjang, kali ini satu jenjang gitu ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian apakah dia diulang, diperpanjang waktunya, apakah diulang evaluasi ulang, itu tergantung penyebab kegagalannya. Kalau gagal karena evaluasinya keliru ya dievaluasi ulang. Kalau kemudian waktunya yang kurang ya diperpanjang gitu ya, seperti itu. Jadi untuk BUMN BUMD sebenarnya kembali kepada regulasinya. Nah, untuk Pasar Jaya sebenarnya kan setting awalnya kita BUMD ini kan pasca semua ya Pak ya, pasca kualifikasi gitu. Dengan konsepsi kita sebagai konsultan itu kualifikasi semua diselesaikan di awal gitu karena pekerjaannya relatif sederhana. Tetapi sebenarnya kan ternyata BUMD banyak yang ukurannya seperti BUMN, nilainya besar-besar dan membutuhkan prakualifikasi gitu ya. Maka kemudian mungkin perlu nanti untuk Pasar Jaya dan untuk yang lain, mungkin Pam Jaya dan lain-lain, itu kalau perdirnya ada perbedaan mungkin perlu disesuaikan karena real gitu ya, ada prakualifikasi di BUMD besar itu ada prakualifikasi, konsultannya ada yang gede-gede gitu ya, maka perlu disesuaikan. Termasuk redaksi terkait dengan tender gagal atau prakualifikasi gagal, karena nyatanya nanti akan ada prakualifikasi. Aplikasi sedang dikembangkan oleh Parasiban, jadi nanti untuk pengguna iProx di sini hadir ya, ada Bogor, ada Pasar Jaya juga. Dikembangkan juga yang menyesuaikan ada prakualifikasi gitu ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu kualifikasinya cukup di vendoriza, tetapi untuk yang lain kita buka event prakualifikasi untuk pekerjaan yang dianggap tidak standar atau pekerjaan kompleks. Demikian Pak Linggar. Ya, terima kasih Pak Nandang. Cukup. Bapak baru ya atau saya yang lupa? Udah lama Pak, mungkin Pak Nandang yang lupa aja. Belum, sudah berumur sering lupa. Iya. Terima kasih Pak Nandang. Baik, silakan ada yang lain. Ada yang lain Bapak Ibu? Tutup. Baik, kalau tidak ada
Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Insya Allah kita berjumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanda. Terima kasih. Salam sehat Pak Heri. Salam sehat, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa di webinar via training berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin saya end meetingnya Bapak Ibu. Terima kasih.